Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam rangka mengusahakan sebab-sebab yang semakin menyempurnakan dan menguatkan keimanan kita. Apalagi kita akan membahas pembahasan yang penting dalam agama, masalah al-wala wal bara, kebencian dan loyalitas seorang muslim, bagaimana menempatkan sikap ini secara benar agar kita semua terhindar dari segala bentuk kesalahan dalam memahami dan mempraktikkan masalah-masalah akidah. Ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, telah kita ketahui bagaimana kedudukan sikap kebencian, menempatkan sikap kebencian atau al-bara, permusuhan, dan sikap al-wala, yaitu kecintaan atau loyalitas kepada orang-orang yang berhak untuk kita tempatkan padanya dua sikap tersebut. Ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Bahkan dalam kajian-kajian awal yang kita pelajari dalam kitab Ushulus Salasah, ini sudah sering kita dengarkan, bahkan di antara kita sudah ada yang menghafal, yaitu ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang mengatakan, anna man ata'ar rasula wa wahadallaha fala yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana akraba qaribin. Orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, bahwasanya orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diperbolehkan, tidak boleh baginya, diharamkan baginya untuk bersikap wala, mencintai, berloyalitas terhadap orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah orang yang sangat dekat hubungan kerabatnya dengannya. Ini kita ketahui semua, di antara sebab yang peristiwa di zaman Nabi SAW yang menjadi sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang termasuk salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya al-wala wal bara, yaitu firman Allah di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu al-ayah, dan seterusnya. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari kemudian saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara kandung mereka, ataupun anggota keluarga mereka. Mereka inilah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kataba fi qulubihimul iman, jadikan kokoh keimanan dalam hati mereka. Yang ini menunjukkan ini termasuk di antara sebab yang menjadikan teguhnya iman seseorang.
dan Allah kuatkan mereka ini dengan ruh darinya, dengan cahaya petunjuk dari syariatnya. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika terjadinya perang Uhud, yang mana beberapa sahabat Nabi SAW seperti Mus'ab bin Umair, kemudian Umar ibn al-Khattab dan beberapa sahabat yang lainnya yang menunjukkan kekuatan iman mereka ketika mereka berperang dan membunuh orang-orang musyrik yang punya hubungan kerabat dengan mereka, seperti Mus'ab bin Umair membunuh saudaranya, kemudian Umar bin Khattab membunuh salah seorang kerabatnya, demikian pula Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka permasalahan al-wala' wal bara' sekali lagi adalah masalah yang penting dalam Islam, masalah yang menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, yang tentu tidak akan diterima pengakuan iman seseorang kalau dia salah dalam menerapkan hal ini. Kita kenal semua hadis yang terkenal yang menjelaskan masalah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberikan sesuatu karena Allah dan tidak memberi sesuatu karena Allah, maka berarti dia telah menyempurnakan keimanan. Ayyuhal ikhwatu fillah, akan tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, karena al-wala' wal bara' ini menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, maka tentu saja seperti permasalahan-permasalahan agama yang lainnya, orang yang mengamalkannya tentu terbagi dua, tafrid dan ifrat, berlebih-lebihan dan kurang. Dan ahlu sunnah adalah ahlul wasat dalam masalah ini, orang yang tidak berlebih-lebihan dalam menempatkan hal ini, sehingga mereka menempatkan wala kepada orang-orang yang benar-benar berhak mendapatkannya, sebagaimana mereka menempatkan sikap bara terhadap orang-orang yang berhak mendapatkannya. Artinya, pemahaman tentang al-wala wal bara selama atau sejauh ini kebanyakan dipahami oleh sebagian dari kaum muslimin dengan sikap keliru. Seolah-olah orang yang telah belajar akidah al-wala wal bara harus menjadi keras, harus menjadi kaku sikapnya, karena dia harus berlepas diri dari segala sesuatu yang dianggap sebagai musuh Allah dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tamahal, pelan-pelan. Yang dibahas dalam al-wala wal bara bukan cuma kebencian, bukan cuma memusuhi orang, bukan cuma menjauhi orang, tapi juga ada yang namanya al-wala, mencintai, berloyalitas, mengusahakan kebaikan untuk kaum muslimin. Ini juga termasuk pembahasan al-wala wal bara. Jadi keliru kalau kemudian diidentikan pembahasan tentang al-wala wal bara itu selalu harus disertai dengan sikap keras, sikap kasar, apalagi sampai berlebihan dalam menerapkannya. Ini bukan al-wala wal bara, tapi ini adalah justru perangkap syaitan yang ingin memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah antum ketahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka itu mengucapkan ucapan yang baik, karena sesungguhnya syaitan berusaha untuk membuat permusuhan di antara mereka. Ini jelas sikap melampaui batas dalam memahaminya. Maka saya ingatkan, pembahasan yang penting ini sebagaimana pembahasan masalah akidah yang lainnya, masalah-masalah penting yang lainnya, jangan sampai kita lupakan bahwa ucapan yang sering ana sebutkan dalam kajian-kajian salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ucapannya dalam kitab Ighathatul Lahfan yang mengatakan, "Ma amarallahu taala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan, imma ila tafritin wa taksirin wa imma ila guluwin wa mujawazatin wa la yubali bi ayyihima ghafira." Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut.
Ini harus difahami. Ini berlaku untuk semua masalah agama. Untuk semua masalah agama. Tidak terkecuali masalah-masalah yang berhubungan dengan manhaj, al-wala wal bara, masalah jara wa ta'dil, dan semua masalah. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut. Imma ila tafritin wa taqsir. Yang pertama, digoda manusia untuk tafrit dan taksir, bersikap kurang dan malas dalam menjalankannya. Wa imma ila guluwin wa mujawazah. Dan bisa jadi digoda manusia untuk bersikap gulu, berlebih-lebihan, dan mujawazah, melampaui batas. Melampaui batas yang seharusnya dilakukan. Wala yubali bi ayyihima dhafira. Dan dia tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya untuk menggoda manusia atau memalingkan manusia dari perintah tersebut. Nah, ini hal yang perlu direnungkan bersama, bahwa orang-orang yang terlalu bersemangat, kalau tidak dikontrol, maka syaitan memiliki cara untuk menyimpangkan dia dari jalan Allah, yaitu digoda untuk bersikap berlebih-lebihan. Orang-orang yang terlalu malas, pasif, maka syaitan juga punya cara untuk memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan digoda untuk bersikap kurang. Dan sudah kita bahas berkali-kali, syaitan adalah makhluk Allah yang paling pandai dan paling pintar dalam menggoda manusia. Dan dia mampu untuk menggoda manusia sesuai dengan karakter masing-masing manusia, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan sebagai ujian bagi orang-orang beriman pada syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan bisa mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Yang dengan ini dia bisa mempelajari karakter masing-masing manusia. Orang yang cenderung terlalu aktif, terlalu semangat, maka akan dipalingkan dengan cara dibuat dia bersikap berlebih-lebihan. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang malas, yang cenderung pasif, akan digoda untuk bersikap kurang dalam menjalankan agama ini. Maka ini termasuk hal yang membuat kita harus selalu berhati-hati dalam belajar akidah, dalam memahami perkara-perkara penting dalam agama. Karena Nabi SAW tidak mengecualikan, misalnya orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf, lantas mereka itu lepas dari godaan syaitan. Tidak. Dia mampu untuk mencari cara justru dari hal yang mungkin dikesankan sebagai manhaj atau sebagai pemahaman salaf, yang kemudian dibuat rancu, dibuat kabur bagi orang-orang yang terlalu semangat, untuk kemudian dipalingkan dengan semangatnya itu untuk berlebih-lebihan dalam menjalankan perkara-perkara agama ini. Jadi ini satu hal yang mengharuskan kita untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak mengoreksi diri, utamanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan keyakinan. Yang dituntut dari keyakinan, hal-hal yang berhubungan dengan akidah pada diri seorang muslim adalah dia meyakini permasalahan agama itu dengan hatinya itu tenang. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Makanya inilah yang dikatakan sebagai orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Yang kita kenal semua dalam ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa artinya hati yang selamat? Hati yang selamat itu artinya selamat dari syubhat yang bertentangan dengan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya selamat adalah as-salim min kulli syubhatin taruddul khabar wa min kulli syahwatin taruddul amr. Selamat dari segala macam kerancuan atau syubhat, kekeliruan dalam memahami agama yang bertentangan dengan berita dari Allah, berita-berita dalam agama, dan selamat dari sebuah bentuk syahwat yang bertentangan dengan perintah. Ingat, perkara agama itu bukan cuma perintah yang dikerjakan, tapi juga ada berita yang harus diyakini dengan benar. Juga ada berita yang harus diyakini dengan benar. Orang yang salah paham dalam memahami masalah berita-berita dari Allah yang berhubungan dengan keyakinan, yang berhubungan dengan keimanan, ini terancam hatinya tidak selamat ketika nanti dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
kalau ada permasalahan-permasalahan akidah yang masih mengganjal dalam diri kita, segera dituntaskan saat ini. Segera kita bertanya, segera kita benahi dengan bertanya kepada orang-orang yang berilmu, dengan membaca kitab-kitab yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan waktu ditanya tentang albir, beliau mengatakan albirru matma'anna ilaihin nafs, matma'anna ilaihil qalbu, watma'annat ilaihin nafsu. Yang namanya kebaikan itu adalah yang membuat hati itu tenang, membuat jiwa itu lapang menerimanya, tidak ada keraguan, tidak ada keguncangan sewaktu dia meyakini hal tersebut. Makanya Allah dalam Al-Quran berfirman, "Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah jadikan dadanya yashrah, lapang menerima Islam. Tidak ada yang ragu karena dia yakin, tidak ada yang guncang dalam dirinya. Yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudhillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya itu harajan, sempit, dan dhayyq, sempit dan haraj, selalu merasa berat, tidak tenang dengan apa yang diyakininya, seolah-olah dia mendaki ke langit. Ini menggambarkan akidah yang tidak kokoh, keraguan-raguan dalam memahami agama. Maka ini harus dibenahi saat ini. Ada masalah-masalah yang kita belum pahami dengan baik, apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah, harus segera kita tuntaskan. Makanya Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan masalah ini, menyebutkan hubungan tentang masalah keyakinan dalam memahami sesuatu, dalam keyakinan dalam memahami masalah-masalah akidah dalam agama yang hubungannya dengan qalbun salim tadi. Beliau mengumpamakan orang Arab itu kalau tenang terhadap sesuatu, dikatakan dalam bahasa Arab hasalalahu bardul yakin, dia telah merasakan dinginnya keyakinan. Artinya keyakinan tersebut benar-benar masuk dalam hatinya, tidak ada yang ragu. Atau dikatakan salaja sadruhu, dadanya telah merasakan dingin, salju, yakni seperti salju. Dadanya telah merasakan rasa dingin seperti salju begitu. Ini orang yang benar-benar telah meyakini sesuatu dalam agama dengan yakin dan tidak ada keraguan-raguan padanya. Oleh karena itu dikatakan dia ini telah merasakan yang sesuatu yang yatma'innu bihi qalbuhu, hatinya menjadi tenang dan tentram karena meyakini hal tersebut. Nah, ini saya kembali kepada permasalahan kita, bahwa tidak terkecuali masalah al-wala wal bara. Masalah al-wala wal bara yang saat ini sering diselewengkan dan dijadikan sebagai dalil untuk bersikap keras. Maka padahal pembahasan al-wala wal bara tidak cuma membahas tentang orang-orang yang dibenci atau dimusuhi, tapi juga membahas tentang orang-orang yang wajib untuk kita bersikap lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggambarkan tentang keadaannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayat yang selalu kita ulang-ulangi dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat Nabi SAW, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang di kalangan mereka. Para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling kuat dalam menegakkan al-wala wal bara. Bersama dan itu kita lihat bagaimana isarnya mereka mendahulukan saudaranya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan sampai pun dalam masalah kebutuhan atau kepentingan pokok bagi diri mereka. Sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Ini gambarannya orang-orang atau sahabat Ansar, bagaimana dia memperlakukan sahabat Muhajirin yang mereka telah mempersiapkan keimanan, mempersiapkan negeri mereka untuk menyambut orang-orang Muhajirin
Yuhibbuna man hajara ilahi, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapati dalam diri mereka hajatan, kebutuhan dari apa-apa yang mereka berikan. Jadi tidak ada kepentingannya untuk mengutamakan atau mencintai orang-orang muhajirin kecuali karena pertimbangan ikhlas, persaudaraan karena Allah. Ini merupakan gambaran persaudaraan yang sangat agung dari orang-orang yang sangat kuat menegakkan al-wala wal bara. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sifati dakwah beliau dengan al-lin warif. Apa ini? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau bersikap lunak, lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau ya Rasulullah adalah orang yang keras dan kaku hatinya, maka niscaya mereka akan berpaling dari sisimu. Maka ini ayyuhal ikhwatu fillah yang ingin saya tekankan dalam pembahasan al-wala wal bara. Sebelum kita lihat atau baca ringkasan daripada makalah yang telah Ana siapkan, kita perlu pahami dengan baik bahwa pembahasan dalam masalah al-wala wal bara bukan cuma siapa yang dimusuhi, tapi juga siapa orang-orang yang kita wajib mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka, sebagaimana juga bagaimana konsekuensi kita mencintai mereka-mereka ini. Kita mencintai mereka-mereka ini. Yang namanya an-nushu likulli muslim, mencintai setiap muslim. Ya antum ketahui ini sebab yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki keimanan yang melebihi para sahabat yang lainnya. Dalam asar yang sangat terkenal, ucapannya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq mengungguli keutamaan sahabat yang lainnya hanya sekedar dengan banyaknya salat, banyaknya puasa atau banyaknya sedekah, tetapi karena keimanan yang kuat yang menancap dalam diri beliau. Waktu ditanyakan kepada beliau, wa ayyu syai'in waqara fi qalbihi, apakah yang terdapat dalam hati beliau? Yaitu mahabbatullah wa nushu likulli muslim. Cinta kepada Allah dan melakukan yang namanya an-nushu, memberikan nasihat yang ikhlas kepada setiap muslim. Ini konsekuensi keimanan. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab Al-Hambali sewaktu menerangkan tentang makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dalam Arba'in Nawawiyah. Apa ini? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Itu dalam riwayat lain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kepada saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri dalam kebaikan, dalam riwayat lain. Beliau menjelaskan bahwasanya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah pengertian dari yang namanya an-nushu likulli muslim atau an-nasihatu lil muslimin, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi ini termasuk mengusahakan sebab-sebab kebaikan kepada saudara kita, kemudian mencintai kepada saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin diri kita baik, maka kita menginginkan saudara kita baik. Kalau kita selalu bersangka baik kepada kekurangan-kekurangan diri kita, maka mestinya juga kita perlakukan yang sama kepada saudara kita. Ini termasuk konsekuensi daripada al-wala wal bara. Ini termasuk konsekuensi daripada kecintaan kita kepada seorang muslim. An-nasihatu lil muslimin, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Yang mana pengertian daripada nasihat kepada kaum muslimin adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itulah ayyuhal ikhwatu fillah, yang namanya nasihat itu merupakan di antara bukti terkuat yang menunjukkan loyalitas seorang muslim kepada saudaranya. Bukti tanda-tanda terbesar yang menunjukkan loyalitas seorang muslim terhadap saudaranya. Karena dengan nasihat ini berarti dia menempatkan yang namanya al-wala, loyalitas kepada seorang muslim sesuai dengan kadar keimanan dan kebaikan pada dirinya, sekaligus membenci pada diri muslim tersebut perbuatan maksiatnya. Dengan apa? Dengan nasihat tadi.
Karena dengan nasihat tadi dia inginkan kebaikan bagi saudaranya, sekaligus dia ingin merubah kebaikan atau keburukan pada saudaranya tersebut dengan cara menasehatinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia didolimi atau mendolimi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman, ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, saya akan menolong saudaraku kalau dia dianiaya. Nah sekarang kalau dia yang menganiaya, bagaimana aku menolong dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Caranya kamu mencegah dia dari kezalimannya, kamu menghalangi dia dari kezalimannya, maka itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Jadi nasihat ayyuhal ikhwatu fillah, ini termasuk sunnah yang ditinggalkan di kalangan kita. Menyampaikan nasihat dengan cara yang benar, menyampaikan nasihat dengan ikhlas, menyampaikan nasihat benar-benar bersumber dari dalam hati. Yang antum sudah ketahui keterangan para ulama tentang masalah nasihat. Nasihat itu artinya sama dengan al-ikhlas. Orang Arab mengatakan nasahtul asal. Aku menasihati, melakukan nus terhadap madu. Artinya aku membersihkannya dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Oleh karena itu tidak dikatakan nasihat kalau di balik itu ada upaya misalnya untuk menjatuhkan atau membalas dendam, atau merasa gembira dengan kesalahan orang-orang yang ingin kita sampaikan ucapan kepadanya. Ini bukan nasihat. Ini namanya pengkhianatan, kata para ulama salaf. Ini namanya pengkhianatan, dan sama sekali tidak menunjukkan orang tersebut berwala kepada saudaranya. Al-Khattabi dalam ucapannya yang terkenal tentang masalah nasihat, mungkin antum pernah dengar. Beliau mengatakan, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nasihat itu adalah satu kalimat yang diungkapkan untuk menerangkan makna jumlah. Jadi kata yang diungkapkan untuk menerangkan makna jumlah atau kalimat sempurna. Kata yang diungkapkan untuk mengungkapkan makna kalimat sempurna, yaitu apa? Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasehati. Menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasehati. Maka seorang penasehat yang benar-benar mencintai saudaranya, dia akan berusaha memilih waktu nasihat, waktu menyampaikan nasihat tersebut dengan harapan saudaranya akan menerima. Dia akan berusaha memilih kondisi yang tepat, memilih kata-kata yang baik, memulainya dengan muqaddimah yang membantu dia untuk menerima, dan semua yang mampu dilakukannya agar nasihat tersebut bisa diterima. Ini ucapannya para ulama demikian. Tadi Al-Khattabi, kemudian termasuk Ibnu Salah juga yang mengungkapkan semakna dengan ini. Sewaktu menerangkan arti nasihat, beliau mengatakan, an-nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasih lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Yang namanya nasihat itu adalah satu kalimat yang menghimpun satu makna, qiyaman nasih, yaitu orang yang memberi nasihat mengupayakan semua jenis-jenis kebaikan kepada yang dinasehatinya, baik dalam kehendaknya maupun perbuatannya. Jadi dia menginginkan, dari niatnya dia menginginkan kebaikan, cara melakukannya dia menempuh cara yang terbaik. Jadi jelas yang namanya wujuhul khair, semua jenis-jenis kebaikan, semua segi-segi kebaikan dalam niat atau kehendaknya dan dalam perbuatannya. Jadi subhanallah, ternyata Islam itu sangat indah. Al-wala wal bara itu kalau diterapkan dengan baik akan membuahkan hasil yang indah pula. Maka tidak terkecuali dalam masalah ini, mungkin kalau ada yang bertanya, nah bagaimana sekarang kalau misalnya nasihat tersebut tidak disampaikan dengan cara-cara yang lemah lembut. Misalnya kita ketahui juga bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menerapkan sikap syiddah, sikap keras terhadap orang-orang tertentu. Maka jawabannya, ini tidak lepas daripada makna nasihat tadi. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disikapi dengan cara-cara yang baik, maka diterapkan padanya sikap keras. Ini perkara yang disyariatkan dalam agama. Cuman kepada siapa kita menerapkan hal tersebut? Ini kembali kepada masalah kaidah al-wala wal bara'. Nanti kita akan bahas atau mungkin akan kita antum baca di pembahasan di sini, dan ini sangat terkenal keterangannya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Wala wal Bara', yaitu orang-orang yang diterapkan padanya al-wala dan kebencian sekaligus. Dicintai karena dia masih memiliki keimanan, kemudian dibenci karena dia melakukan perbuatan maksiat, tidak sempurna imannya. Ini pun bertingkat-tingkat keadaannya. Ada orang yang dia itu berbuat maksiat dalam kondisi yang dominan dalam dirinya adalah kebaikan karena dia berada di atas manhaj Ahlus Sunnah. Maka orang seperti ini tentu dipilih cara nasihat yang lebih baik karena sangat diharapkan kebaikan padanya. Buktinya dia adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam sebagian masalah-masalah agama yang dipahami dan diamalkannya. Maka tentu orang seperti ini paling berpeluang besar untuk menerima nasihat dan rujuk kepada kebenaran. Ada juga orang-orang lain yang penyimpangannya sudah parah, sampai melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan dia dianggap keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ini juga membutuhkan sikap yang benar dalam masalah kaidah al-wala wal bara'. Jadi kesimpulannya tidak dicampur adukan semuanya. Tidak dicampur adukan semuanya. Tidak seperti saat ini orang-orang yang menerapkan sikap bara' katanya sebagai konsekuensi al-wala wal bara'. Semua orang yang dianggap berbuat salah kemudian disikapi dengan keras. Waktu ditanya apakah semua orang berhak untuk mendapatkan hal tersebut tanpa dilihat kadar kewajiban kita menempatkan wala kepada orang tersebut bagaimana besarnya, kita bandingkan lebih besar mana yang kita harus terapkan bara' atau wala kepadanya sesuai dengan keimanan dan perbuatan maksiatnya, maka mereka menjawab atau kebingungan dalam menentukannya. Yang jelas kata mereka, kita harus mentahdir setiap orang yang berbuat salah. Kita katakan kaidah al-wala wal bara', yang mana yang mengatakan seperti ini? Yang mana yang mengatakan seperti ini? Ana pernah berdialog dengan salah seorang ustadz. Waktu saya menanyakan masalah ini, dia mengatakan kepada ana, Ustaz, bukankah ada kaidah yang mengatakan, keterangan yang mengatakan la yastalzimu minat tahdzir at-tabdi'. Tidak harus orang yang ditahdzir itu, yang harus kita peringatkan orang untuk menjauhinya, tidak harus karena kita menganggap dia ahlul bid'ah, maka boleh-boleh saja ditahdzir. Ana jawab, "Thayyib, ini kaidah yang benar, tidak ada masalah dalam kaidah ini." Cuman ana mau tanya juga, saya katakan, apakah yang namanya menganggap bid'ah seseorang itu harus cuma dengan dilafadzkan? Atau bisa dengan sikap-sikap yang dengan itu dipahami, kita menuduh seorang sebagai ahlul bid'ah? Maka dia diam, karena dia tahu jawabannya bahwasanya tidak harus cuma dengan dilafadzkan. Dengan sikap-sikap sudah bisa kita nilai sejauh mana orang ini kita sikapi dengan sikap tersebut untuk kita menuduh dia telah menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya harus ada bedanya. Kemudian orang ini, Ustadz ini berpikir kembali panjang, terus dia temukan dalil. Dia mengatakan, ini saya sengaja sebutkan agar kita paham bagaimana permasalahan al-wala wal bara' itu memang harus detail kita menyikapinya, khususnya kalau kita menyikapi orang-orang yang dia itu adalah di atas Ahlus Sunnah. Orang-orang yang dominan padanya kebaikan atau peluang untuk bisa menerima nasihat agar kita tidak salah dalam menerapkannya. Dia mendapatkan dalil, dia mengatakan kisahnya Ka'ab bin Malik. Kisahnya Ka'ab bin Malik sewaktu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, bahkan kaum muslimin diperintahkan untuk tidak berbicara dengan mereka selama 40 malam. Maka ana jawab, saya bilang, siapa di antara para ulama Ahlus Sunnah yang menjelaskan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ini, yang kemudian menerapkan sikap tadi itu untuk semua orang yang berbuat salah? Nabi SAW pernah menerapkan kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Thayyib.
Tapi yang lain, peristiwa lain, ada Nabi SAW pernah menerapkannya, padahal banyak orang-orang yang berbuat salah di zaman beliau. Siapa ulama yang menerangkannya? Maka ternyata dia tidak bisa menjawab karena dia tidak punya latar belakang bacaan dari keterangan kitab-kitab dalam masalah ini. Dia cuma mengatakan, para masyayikh yang saya pernah baca risalahnya, dia mengatakan demikian. Saya bilang, perinciannya bagaimana? Masyayikh itu mengatakan bagaimana? Apakah mereka mengatakan mutlak dengan dalil ini kita terapkan pada semua orang, atau perlu kita lihat orang tertentu yang sudah demikian berbahaya atau sudah ahlul bidah atau tidak? Maka saya katakan kepada beliau, saya bilang, Ustadz, saya sebutkan kepada antum satu saja keterangan dari ulama ahlus sunnah yang menjelaskan hadis tersebut bagaimana maknanya, yaitu Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Beliau sewaktu menjelaskan hadis ini, memang hadis ini dipakai oleh para ulama sebagai dalil untuk memboikot ahlul bid'ah. Tapi yang mereka katakan adalah orang yang sudah jelas-jelas sebagai ahlul bid'ah. Apa kata Al-Baghawi? Beliau mengatakan, wa ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafa ala Ka'bin wa ashabihi an-nifaq. Seolah-olah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan Ka'ab bin Malik dan orang-orang yang bersamanya yang tidak ditangguhkan penerima taubatnya. Rasulullah mengkhawatirkan mereka itu ditimpa kemunafikan. Jadi bayangkan, Nabi SAW menyikapi mereka karena khawatir mereka ini menjadi munafik. Apa sebabnya? Di zaman Nabi SAW yang tidak ikut berperang hanyalah orang-orang yang memiliki uzur atau orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Maka Nabi memperlakukan demikian kepada 3 orang sahabat ini, sampai ditangguhkan penerimaan taubatnya, sampai benar-benar Allah yang menyatakan mereka ini bersih dari kemunafikan, baru Rasulullah SAW menerapkan hal itu kepada mereka. Nah sekarang kondisi yang seperti ini diterapkan kepada seorang yang asalnya ahlu sunnah, yang dia berbuat kesalahan, yang dia mungkin tergelincir atau kurang paham, atau itu adalah ijtihad seseorang yang mengatakan itu salah, padahal menurut dia mungkin itu adalah pendapat yang benar misalnya. Dari mana didapatkan kaidah seperti ini? Apalagi mau dikait-kaitkan dengan masalah al-wala wal bara'. Masalah al-wala wal bara' yang kita harus menempatkan dengan tepat. Apa ini cara untuk memperingati, memberikan nasihat kepada orang muslim sesuai dengan kadar keimanan dan perbuatan maksiatnya. Nah ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban yang sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa salah paham terhadap penerapan masalah kaidah al-wala wal bara' ini masih sering terjadi di kalangan kita. Kita tanpa kita sadari terkadang kita menerapkannya secara berlebihan. Yang ini sekali lagi menunjukkan memang manusia itu masih didominasi oleh hawa nafsu dalam berbuat. Masih didominasi oleh hawa nafsu dalam berbuat, dalam bertindak. Kalau itu kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya atau dirinya yang diserang, maka dia akan berusaha untuk mengesankan kesalahan tersebut adalah kesalahan yang besar. Tapi giliran kesalahan tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pribadinya, meskipun besar, maka dia berusaha untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil yang kemudian diterapkan padanya sikap yang tidak sesuai. Nah ini adalah hal yang nanti berhubungan dengan masalah nafsu, karena tidak mungkin ya masalah-masalah akidah dalam agama itu dominan pengaruh daripada hawa nafsu itu sangat besar sekali, karena sifat asal nafsu manusia yang ammaratun bisu selalu mengajak kepada keburukan. Nah inilah sebagai peringatan ya tentang masalah al-wala wal bara' yang sekali lagi kalau itu menyangkut diri seorang muslim yang seorang penuntut ilmu yang semangat mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita berhati-hati karena mereka adalah orang-orang yang disifati sebagai orang-orang yang paling berpeluang untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah orang-orang yang berilmu, yang semangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti keterangannya Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh aku telah menyatakan permusuhan kepadanya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, pemukanya mereka adalah warasatul anbiya, orang-orang yang menjadi pewarisnya para nabi,
orang-orang yang berilmu, yang semangat mempelajari ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai karena kesalahan sikap kita tidak tepat dalam menerapkan kaidah al-wala wal bara, kemudian ternyata kita bersikap berlebihan dalam memusuhi seseorang yang dia itu adalah ternyata mungkin adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala karena tekunnya dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai peringatan yang hendaknya menjadi koreksi bagi diri kita semua. Yang jelas ayyuhal ikhwatu fillah, masalah al-wala wal bara, mencintai karena Allah dan benci karena Allah, sudah antum ketahui ini merupakan salah satu di antara ciri-ciri orang-orang yang merasakan halawatul iman. Karena antum ketahui semua kenapa al-wala wal bara ini menjadi wajib hukumnya, karena dia merupakan konsekuensi cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati yang namanya halawatul iman, hadis yang terkenal, beliau bersabda, apa? Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 sifat ini maka dia akan merasakan apa? Merasakan halawatal iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyukdzafa finnar ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Ada 3 perkara. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang selain Allah dan Rasulnya. Ini jelas merupakan landasan utama keimanan. Setelah itu, konsekuensi daripada keimanan atau penyempurna keimanan yang wajib adalah pada poin yang kedua. Dia mencintai seseorang tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan tersebut, yaitu ayyakraha ayyauda ilal kufri, dia membenci, tidak menyukai untuk kembali kepada kekufuran, berpaling dari iman kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau ke dalam api. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya penempatan al-wala dan bara yang baik merupakan bukti kesempurnaan iman, merupakan ciri utama orang-orang yang merasakan kelezatan iman. Saya nukilkan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang membahas masalah ini dalam keterangan beliau. Beliau mengatakan, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi thalatha man kunna fihi wajada halawatal iman lianna wajdal halawati bisyai'i yatba'ul mahabbata lahu. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa 3 sifat tadi itu, barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan iman. Karena merasakan kemanisan sesuatu itu, kata beliau, mengikuti kecintaan kepadanya. Ingat, seseorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah atau nikmatnya melaksanakan ibadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal kebaikan sifat-sifat Allah yang dengan itu dia akan mencintainya. Kata beliau, karena merasakan kemanisan terhadap sesuatu itu apa? Mengikuti, menyusul kecintaan kepada sesuatu tersebut. Faman ahabba syai'an aw ishtahahu idza hasala lahu muraduhu fa innahu yajidu al-halawata wal lidzata was surura bidzalik. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu atau menyukainya, kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya itu, maka dia akan merasakan kemanisan, kelezatan
dan kesenangan dengan sesuatu itu. Ini kata beliau, fahalawatul imanil mutadamminatu minal ladzati bihi wal farahi bima yajiduhul mu'minul wajidu min halawatil imani tatba'u kamala mahabbatil abdi lillahi. Maka kesempurnaan iman yang mengandung kelezatan dengan merasakan keimanan tersebut, kegembiraan dengan melaksanakan konsekuensi keimanan tersebut yang didapatkan oleh seorang mukmin, ini mengikuti kesempurnaan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kesempurnaan iman pertama tidak akan bisa dicapai kecuali dengan menyempurnakan landasan utama iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Berarti orang yang tidak mencintai Allah karena tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak belajar dengan benar akidah tauhid asma wa sifat, mustahil dia akan bisa merasakan kesempurnaan dan kemanisan iman. Ini kata beliau, wa dzalika bisalasati umur, yang ini dicapai dengan menyempurnakan 3 perkara. Takmilu hadhil mahabbah, menyempurnakan pertama kecintaan kepada Allah, karena cinta tidak cukup, tapi harus dia lebih mencintai Allah daripada yang selainnya, baru sempurna kecintaan ini. Kata beliau, pertama dengan menyempurnakan kecintaan. Yang kedua, tafri'uha, menyempurnakan cabang-cabang dari cinta tersebut. Dan yang ketiga, daf'u dziddiha, menolak sesuatu yang bertentangan dengannya. Nah, Nabi SAW menyebutkan 3 hal ini, tiga sifat tadi. Ternyata ketiga hal ini merupakan sebab yang dengannya terpenuhi 3 hal yang dituntut untuk seseorang itu merasakan yang namanya kemanisan iman. Pertama, takmiluha, yang namanya menyempurnakan iman adalah dengan menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dicintai oleh seorang hamba dari selain keduanya. Ini karena tidak cukup, memang semua muslim yang punya iman dia mesti mencintai Allah dan Rasulnya. Ini namanya asalnya mahabbah, mesti ada dalam diri setiap orang yang masih punya iman. Tapi ini tidak cukup, karena belum terbukti apakah cintanya itu melebihi yang lainnya atau tidak. Ini yang dimaukan agar seorang itu bisa merasakan kemanisan dan kesempurnaan iman, kata beliau. Jadi yang dikatakan takmiluha, menyempurnakan cinta tadi, adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua, tafri'uha, menyempurnakan cabang-cabang dari cinta tersebut, yaitu apa? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Orang yang seperti ini berarti dia sudah bisa mengatasi nafsunya. Karena manusia jelas punya cinta yang namanya fitrah, tabi'ah. Tapi kemudian dia telah berhasil menundukkan nafsunya, menundukkan cinta tabi'ahnya untuk dia menjadikan kecintaannya kepada orang lain adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, daf'u dziddiha, menolak hal-hal yang bertentangan dengan cinta tersebut, yaitu ayyakraha dziddal imani a'dhama min karahatihil ilqa'a finnar, yaitu dia membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan, membenci segala sesuatu yang bisa merusak keimanannya lebih daripada kebenciannya ketika dia akan dilemparkan ke dalam api. Nah, inilah orang-orang yang telah menyempurnakan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, sifat-sifat untuk bisa merasakan kemanisan iman atau kesempurnaan iman. Maka sekali lagi, menyempurnakan pemahaman al-wala wal bara dalam ilmu dan pengamalan ini akan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan membantu seorang muslim untuk menyempurnakan imannya, sehingga setelah itu dia akan merasakan kemanisan iman. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah, dalam pembahasan tentang masalah al-wala wal bara,
Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, yang beliau ini adalah salah seorang imam di Masjid Nabawi, menjelaskan apa yang beliau sebutkan perbedaan antara at-tawalli dan muwalah. At-tawalli dan muwalah dalam kitab yang menjelaskan tentang apa ini syarah Al-Usul Tsalatsa, beliau menjelaskan perbedaan antara at-tawalli dan muwalah. Ini juga termasuk pembahasan dalam al-wala wal bara, khususnya ketika berhubungan dengan orang-orang kafir. Kata beliau, al-farqu baina tawalli wal muwalah. Perbedaan antara kata-kata tawalli dan muwalah, di situ yang saya terjemahkan dengan ringkas daripada keterangan beliau, bisa dilihat lagi nanti. Yang jelas saya terangkan di sini, anna tawalli kufrun akbaru yukhriju minal millah. Kalau tawalli ini adalah perbuatan kufur besar. Jika orang memiliki hal ini, maka dia berarti bisa dikatakan orang kafir yang keluar dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kalau sekedar muwalah, ini artinya masalahnya hampir sama. Kalau secara bahasa, kalau kita lihat di kamus, ya artinya mirip-mirip. Cuma para ulama lebih membedakannya untuk lebih teliti dalam masalah ini. Al-muwalah ini adalah kabirah, perbuatan dosa besar, bahkan perbuatan dosa yang sangat besar, dan jelas ini merupakan wasilah untuk sampai kepada at-tawalli tadi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, cuma dalam masalah hukum kita harus lebih terperinci dalam menerapkannya. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya at-tawalli artinya adalah mahabbatu syirki wa ahli. Mahabbatu syirki wa ahlihi au nusratul kuffari alal mu'minin awil farahu bidzalik. Ini artinya tawalli yang dikatakan kufur tadi, yaitu artinya mencintai kesyirikan dan pelakunya. Mencintai kesyirikan dan pelakunya, atau mencintai kemenangan orang-orang kafir terhadap kaum mukminin, atau minimal gembira dengan peristiwa tersebut. Au mudhaharatuhum wa ma'unatuhum 'alal muslimin wa hadza kufrun akbar. Atau menolong mereka untuk menjatuhkan orang kaum muslimin, yang ini adalah merupakan perbuatan kafir yang besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang melakukan tawalli ini, mencintai yang bersumber dari dalam hati ini, maka dia adalah seperti mereka. Adapun al-muwalah, al-muwalah ini adalah sekedar al-muwaddah dan shadaqah, berteman untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Mencintainya hanya karena masalah-masalah duniawi. Inilah yang diterangkan oleh para ulama, hal yang terjadi kepada sahabat yang mulia yang termasuk ikut perang Badar, yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah, ketika dia membocorkan rahasia Rasulullah SAW, yang ketika ditanya alasannya apa, dia ingin melindungi keluarganya yang ada di Mekah agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Jadi dengan ini dia ingin punya jasa, sehingga dipertimbangkan jasanya ini dipertimbangkan oleh orang-orang kafir agar tidak mengganggu dan menyakiti keluarganya yang ada di Mekah. Ini pertimbangan masalah duniawi, bukan karena benci kepada Nabi SAW, apalagi cinta kepada mereka, tidak. Tapi cuma karena mencintai dalam masalah-masalah duniawi. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tentang masalah al-muwala ini, fa innal wilayata diddul adawata wal wilayatu tatadammanul mahabbata wal muwafaqa wal adawatu tatadammanul bughdha wal mukhalafah. Jadi yang namanya al-wala itu adalah lawan daripada kebencian. Al-wala itu, loyalitas itu mengandung kecintaan dan muwafaqah, menyesuaikan diri dengan orang-orang kafir. Adapun al-adawah, kebencian itu mengandung sikap benci dan selalu menyelisihi perbuatan mereka.
Yang jelas di sini diterangkan oleh Syekh untuk patokannya yang namanya al-muwalah yang tidak sampai kepada kekafiran ini adalah antakuna mahabbatu ahli syirki li ajli dunya wala takunu ma'aha nusratun, yaitu seseorang yang mencintai pelaku kesyirikan hanya semata-mata karena kepentingan dunia yang tidak disertai dengan sikap menolong mereka atau membantu mereka untuk menjatuhkan orang-orang muslim. Nah, ini perlu disikapi dengan baik perbedaan ini agar nanti kalau terjadi hal-hal yang seperti itu tidak mudah kita menghukumi orang ini loyal kepada orang kafir atau mencintainya, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang juga antum ketahui dalam pembahasan al-wala wal bara, yaitu masalah menampakkan kebaikan-kebaikan duniawi terhadap orang-orang kafir yang secara zahir menunjukkan kebaikan kepada kaum muslimin. Ini pun dibahas oleh para ulama karena orang kafir itu kan terbagi-bagi. Ada orang-orang kafir yang mereka dikatakan kafir harbi, tapi juga ada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memerangi kaum muslimin secara zahir, ya, meskipun kita tahu hati mereka benci kepada kaum muslimin, maka kita balas juga dengan perlakuan baik secara zahir, dengan tetap ada kebencian dalam hati. Itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang juga diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Wala wal Bara. Firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk bergaul secara duniawi, untuk menampakkan kebaikan-kebaikan duniawi kepada orang-orang kafir yang mereka itu tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Untuk apa? Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Perbuatan baik di sini maksudnya kalau kita melakukan jual beli dengan mereka, ya jangan ditipu. Kita beli sesuai dengan harganya. Kalau kita pernah punya berutang misalnya, kita bayar utang tersebut. Kalau mereka yang membeli barang kita tunjukkan aibnya, jangan menipu mereka dengan alasan mereka orang kafir. Ini keliru dan bertentangan dengan sikap al-wala wal bara. Demikian pula dalam masalah-masalah duniawi, kalau mereka membutuhkan pertolongan yang berhubungan dengan masalah duniawi, kita tolong dengan tujuan untuk menampakkan kebaikan Islam agar mereka tertarik masuk Islam. Yang seperti ini tidak dilarang dalam agama. Termasuk dalam hal yang antum ketahui, melindungi orang-orang yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin di antara mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yaru raihatal jannah," dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi dengan keamanan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, ini juga adalah kesalahan dalam hal melakukan al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala sampai memperbolehkan kepada kita untuk bersikap perbuatan-perbuatan baik dalam masalah duniawi itu, sampai pun kepada orang-orang kafir, apalagi kepada kaum muslimin. Maka yang kita dengar selama ini, kalau sudah terjadi permusuhan dengan saudaranya sama muslim, maka dia mengatakan sebagai konsekuensinya, maka kalau saya punya utang tidak perlu bayar utang, katanya begitu. Ini terjadi di beberapa ikhwan. Dia punya utang, karena alasan untuk barok dan mentahdir ikhwan tersebut, maka tidak perlu bayar utangnya. Maka subhanallah, ikhwan ini miskin, sudah jatuh tertimpa tangga lagi dia, tidak dibayar utangnya, ditahdir lagi dengan alasan tersebut. Maka ini jelas termasuk hal-hal yang menunjukkan kebodohan dan ketidakpahaman terhadap masalah al-wala wal bara. Karena kalau terhadap orang kafir saja kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada mereka dalam rangka untuk menarik mereka agar tertarik dengan kebaikan akhlak kaum muslimin, apalagi terhadap yang lainnya. Kemudian berapa pembahasan juga yang penting dalam masalah ini yang saya sudah sebutkan tadi sedikit diantaranya. Yaitu bagaimana menempatkan sikap al-wala dan al-bara pada manusia sesuai kadar ketaatan dan kemaksiatan mereka.
Yaitu dalam masalah ini manusia secara umum dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang-orang yang karena mereka itu disifati memiliki iman yang sempurna, maka wajib untuk kita mencintai mereka secara dengan kecintaan yang murni yang tanpa ada kebencian padanya sama sekali. Ini adalah orang-orang yang imannya sempurna, yaitu dari kalangan para nabi, kemudian para siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulama yang dipersaksikan kebaikan mereka dalam agama, yang mana mereka ini dalam masalah keimanan telah secara zahir kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya berdasarkan persaksian dari keterangan-keterangan para ulama yang lainnya sebagai orang-orang yang wajib untuk kita cintai dengan kecintaan yang murni dan tidak ada kebencian padanya. Dalilnya adalah seperti yang antum baca di sini, firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu orang-orang yang datang dan mengikuti petunjuknya para salaf, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah kamu menjadikan dalam diri kami ada perasaan dengki, gil terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Ini orang-orang yang pertama, termasuk yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini, seperti Ibnu Abdul Aziz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau menyebutkan termasuk para imam, para ulama sunnah. Para ulama sunnah karena mereka ini adalah khiyaru hadhil ummah, orang-orang yang terbaik dari kalangan umat ini. Kalau umat-umat yang terdahulu, Bani Israel dan yang lainnya, seburuk-buruk mereka adalah justru orang-orang yang berilmunya, maka di kalangan umat Islam orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang berilmu di antara mereka. Makanya saya katakan tadi, Ibnu Qayyim menafsirkan wali Allah itu sebagai orang-orang yang mengilmui atau mendalami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan siddiq juga beliau tafsirkan dengan a'immatu atba'ir rusul, para ulama, para imam yang mendalami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka ini termasuk orang-orang yang wajib untuk kita cintai dan kita berikan wala yang murni kepada mereka dan tidak ada kebencian padanya. Termasuk bagaimana kita menyikapi kesalahan mereka, memberikan uzur kepada mereka, juga berhati-hati sewaktu menjelaskan kesalahan mereka, karena ini wajib menerangkan kesalahan penyimpangan-penyimpangan mereka agar tidak kemudian terkesan di kalangan kaum muslimin bahwa mereka ini adalah orang yang harus dibenci. Juga kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dibenci dan dimusuhi secara murni, yang tidak ada kecintaan dan sikap loyal sama sekali padanya, yaitu orang-orang kafir yang kufurnya itu murni. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, munafik, termasuk orang yang murtad, keluar dari Islam, orang-orang zindik dan sebagainya. Ini juga maklum urusannya kepada mereka, bahwa hati kita harus membenci dengan kebencian yang murni dan tidak ada kecintaan sama sekali kepada mereka. Adapun perbuatan baik yang tadi diisyaratkan dalam ayat yang saya bacakan sebelumnya, yang dibolehkan itu adalah perbuatan baik dalam masalah zahir yang tetap diiringi kebencian dalam hati. Ini sebagai konsekuensi al-wala wal bara yang benar. Dan yang ketiga, ini yang membutuhkan pengamatan dan kehati-hatian dalam menerapkannya, yaitu orang-orang yang dicintai dalam satu sisi karena keimanan dan ketaatannya, dan dibenci dari sisi yang lain karena perbuatan maksiatnya atau berpalingnya dari ketaatan kepada Allah. Inilah orang-orang yang mukmin yang berbuat maksiat, yang terkumpul pada diri mereka kewajiban untuk dicintai dan dibenci sekaligus. Yang sudah terangkan tadi, ini juga jelas bertingkat-tingkat kedudukannya. Tidak sama keadaannya orang-orang yang dia itu
bergelimang dalam perbuatan maksiat, sama sekali tidak ada keinginan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, menyimpang dari asal manhajnya dengan orang-orang yang secara asal dia itu masih punya semangat untuk mengikuti pemahaman yang benar, akan tetapi dia tergelincir karena kurang paham atau karena kejahilan atau karena syubhat-syubhat yang mungkin belum difahaminya dengan baik jawabannya. Ini pun perlu difahami dengan baik. Yang ini saya sudah katakan tadi, konsekuensi kita terhadap orang-orang seperti ini, kita membenci perbuatan maksiatnya dan kita sekaligus wajib mencintainya karena keimanannya. Maka di antara cara terbaik untuk mewujudkan al-wala' wal bara' kepada mereka ini adalah menerapkan nasihat dengan cara yang baik seperti yang saya terangkan tadi. Nah, ini golongan yang wajib untuk kita mencintai mereka dan benci sekaligus, dan orang-orang yang harus kita berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian masalah ciri-ciri daripada wala terhadap orang-orang kafir saya juga sebutkan di sini, dan diantaranya adalah pembahasan-pembahasan yang sudah pernah kita dengar atau minimal pernah kita baca mungkin, dan berbagai masalah-masalah yang lainnya tentang perbedaan dalam menyikapi orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin juga saya terangkan dalam catatan kaki. Maka ini kurang lebih yang ingin saya jelaskan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kajian yang kita adakan pada sore hari ini. Juga antum-antum sudah capek tadi mengikuti kajian dari Ustadz Muslim hafizahullah taala. Maka demikianlah, kita siap-siap untuk salat maghrib. Insyaallah setelah salat maghrib nanti kita teruskan dengan tanya jawab. Saya akhiri kajiannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Orang yang dikatakan dia itu sebagai ahlul ilmi pun terus-menerus dia melakukan yang namanya talabul ilmi. Sampai Syekh Al-Albani saja mengatakan bahwa diri beliau sendiri masih sebagai penuntut ilmu. Masih penuntut ilmu karena mereka terus-menerus dalam menuntut ilmu. Yang antum ketahui ucapan para ulama salaf yang mengatakan namanya menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia, seperti ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi kalau masalah dalam hal artian terus-menerus dalam talabul ilmi, maka hatta yang dikatakan sebagai ahlul ilmi pun terus-menerus dalam talabul ilmi, dalam usaha untuk murajaah dan sebagainya. Adapun kapankah seseorang itu dapat dikatakan sebagai penuntut ilmu atau dijadikan sebagai rujukan dalam pertanyaan, maka dalam hal ini tentu saja dilihat dari kondisi masing-masing negara atau wilayah. Ada orang-orang yang di situ memang terdapat kumpulannya para ulama, seperti kalau di Arab Saudi, maka orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan di sana adalah orang-orang yang sudah terkenal kedalaman ilmunya dalam artian lama dalam thalabul ilmi, dan rata-rata mereka direkomendasikan oleh para syekh-syekh yang pernah menjadi guru mereka. Tentu ukurannya di sana sebagai orang rujukan dengan Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia karena yang ada adalah para penuntut ilmu, nah mereka yang jadi rujukan dengan ketentuan mereka ini nanti akan menukil pertanyaan tersebut kepada para ulama untuk disampaikan kepada ikhwan-ikhwannya yang menanyakan masalah tersebut. Jadi dalam masalah ini keberadaan para penuntut ilmu, ya mereka sebagai perantara untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya kita sebagai orang yang bertanya atau ingin mengambil faedah, kita bertanya. Kalau dia menyampaikan satu masalah, dalilnya apa, siapa ulama yang mengatakan demikian, ini tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Maka ini juga termasuk hal yang diperhatikan, bahwa sampai saat ini kebanyakan orang-orang yang disebut-sebut dengan nama-nama besar tersebut yang diagung-agungkan, kalau dibandingkan dengan para ulama di Saudi, maka rata-rata orang-orang yang tersebut tidak dikenal. Saya terus terang aja katakan, yang kebanyakan banyak diundang di Indonesia itu sama sekali di Saudi nggak pernah dikenal. Dalam artian dikenal sebagai orang yang besar, maksudnya begitu. Artinya kalau sebagai syekh untuk di Indonesia memang dia orang yang paling senior, yang paling pintar kalau ke Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi mereka sama sekali tidak disebut-sebut dalam pengajian-pengajian besar yang diadakan di sana, daurah-daurah ilmiah. Yang terkenal di sana, di samping setelah masyayikh yang senior adalah
para ulama yang sering mengisi pengajian dan dijadikan sebagai rujukan dalam pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau di Madinah yang terkenal sebagai orang yang pandai masalah fikih yaitu Syekh Sulaiman Ruhaili, yang para ulama ahlu sunnah lainnya saja kalau masalah-masalah fikih bertanya kepada beliau. Bertanya kepada beliau, yang beliau juga beberapa kali datang ke Indonesia. Kemudian dalam masalah-masalah akidah seperti Syekh Ibrahim Ruhaili yang juga mengisi pengajian di Masjid Nabawi, dan juga termasuk yang dipercaya untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada jemaah haji dalam masalah fikih, masalah-masalah akidah dan yang lainnya. Kemudian juga Syekh Saleh Suhaimi yang juga alhamdulillah sering ke Indonesia. Nah, mereka-mereka ini yang kalau secara ilmu dan kapasitas kita lihat sangat memadai untuk dijadikan sebagai rujukan. Adapun kebanyakan yang datang ke Indonesia adalah orang-orang yang dipilih-pilih yang sesuai dengan keinginan sebagian orang-orang tertentu. Sebagian orang-orang tertentu yang mereka-mereka ini belajar bisa dianggap cucu murid pada masa yang ada di Madinah saat ini, yang kita belajar langsung kepada mereka. Kita masih belajar langsung kepada mereka. Maka ini anak tidak mengetahui. Yang anak ketahui ini termasuk fitnah dan termasuk penyimpangan dalam metode pengambilan ilmu kalau ini terus-menerus dibiarkan. Di antara para ulama ada yang menafsirkan sabda Rasulullah SAW tentang makna asagir sebagai bukan, ya. Itu ada yang mengartikannya adalah ahlul bid'ah. Ini ma'ruf definisi daripada Ibnul Mubarak. Tapi ulama yang mengatakan yang adalah mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dalam usia talabul ilmi, sementara masih ada yang lebih berpengalaman dan lebih lama dalam talabul ilmi. Lebih lama dalam talabul ilmi. Sampai dicontohkan oleh para ulama, misalnya mengambil ilmu dari tabi'in sementara masih ada sahabat Nabi SAW. Ini termasuk pengertian ayyul tamasal ilmu indal asagir, mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Sebagian orang ada yang berdalil, buktinya Ibnu Abbas sendiri, sahabat yang muda, dimasukkan oleh Umar Ibn Khattab di majelis syura, padahal dia masih sahabat yang kecil. Maka jawabannya justru perbuatannya Umar Ibn Khattab dalam hadis ini beliau membedakan. Umar Ibn Khattab menjadikan yang dalam majelis syuranya beliau adalah sahabat-sahabat yang senior. Ibnu Abbas termasuk yang dikecualikan, tapi tidak semua sahabat yang lain dimasukkan. Makanya Ibnu Abbas dimasukkan karena beliau punya ilmu dan punya pengetahuan yang cukup untuk dijadikan sebagai dijadikan masukan dalam anggota tersebut, tapi tidak semua dimasukkan. Ini menunjukkan asal menurut beliau adalah sahabat-sahabat yang sudah lebih lama talabul ilmi dan menimba ilmu dari Nabi SAW, itu yang didahulukan. Adapun nanti ada yang memenuhi syarat dari kalangan yang lain baru dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Nah, bagaimana konsep penerapan baiat di masa sekarang? Apa saja dalilnya? Penerapan baiat sekarang, kita berbaiat kepada orang yang pantas untuk menjadi pemimpin bagi kita, dalam artian mereka benar-benar bisa menjadikan aman keadaan, menjadikan kita bisa menegakkan ibadah dengan baik. Alhamdulillah, penerapan baiat kita baiat kepada pemerintah Indonesia. Mereka adalah pemimpin kita, adalah orang muslim yang menampakkan syiar-syiar Islam, membiarkan mendukung terjadinya pelaksanaan hal-hal yang di situ menjadi syarat seseorang satu negara dihukum sebagai negara muslim, yaitu salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, mendukung dakwah Islam dan tidak menghalang-halangi. Alhamdulillah, dengan kita taat kepada mereka dalam kebaikan, kemudian berusaha menasihati dengan cara yang baik dan menunaikan hak-hak mereka, kita sudah berbaiat kepada mereka. Itulah cara baiat kita. Cara baiat kita kepada mereka dengan mengakui kepemimpinan mereka dan berusaha mendoakan kebaikan untuk mereka dan tidak memberontak. Sebagian tersebut siapa yang memberitakan bahwa sebagian tadi ini digunakan untuk memerangi kaum muslimin? Ada yang pernah menyaksikannya langsung? Terus orang-orang kafir mana yang dikatakan seperti ini? Dalam masalah jual beli tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita menerapkan perkataan mereka yang ingin katanya memboikot produk-produk kafir, ya diboikot semuanya. Diboikot semua, mulai dari kendaraan, antum berarti tidak boleh naik mobil, nggak boleh naik pesawat kemana-mana. Konsekuen kan? Semua produk-produk diboikot. Maka ini mereka sendiri yang mengatakan tidak melakukannya, tidak menerapkannya. Kemudian mereka mengeluh-elukan yang seperti ini. Maka ini sekali lagi merupakan kemaslahatan umum kaum muslimin, yang mempertimbangkannya adalah pemerintah. Kalau itu memang merupakan kebutuhan
dan kita membeli kepada mereka, membeli dengan mulia kita mendapatkannya, maka tidak ada masalah. Ini termasuk kerjasama yang diperbolehkan dalam masalah jual beli, karena kita tidak menghinakan diri dan tidak menjual agama kita, dan tidak menjual agama kita. Adapun masalah mereka menggunakannya untuk maksiat, untuk meraih kaum muslimin, maka perlu apakah ada bukti-bukti atau ada pernyataan yang kita bisa buktikan bahwa ini benar-benar terjadi, dan apakah kalau itu benar-benar terjadi kita yakin dari pembelian barang tersebut yang digunakan untuk itu atau barang yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membani kita harus mengetahui sampai sedetail ini. Jadi penjual ikan ini atau penjual sayur ini akan menggunakannya untuk yang tidak benar, tapi antum tidak wajib untuk menanyakannya. Apakah karena mungkin di Indonesia itu tersebar perbuatan syirik, antum akan tanyakan nanti hasilnya digunakan untuk bayar dukun atau yang lainnya? Tidak perlu seperti itu. Yang jelas kita melakukan jual beli dengan sah, kita sesuai dengan syarat-syaratnya, maka selesai urusan kita. Dan masalah-masalah lainnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Nah, non-muslim kemudian dosa atau tidak? Ya, menjenguk mereka yang sakit itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang saya ingat Syekh Al-Albani termasuk membolehkan hal tersebut. Sekedar menjenguk kemudian mendoakan hidayah bagi mereka, dan yang paling utama di situ adalah menampakkan kebaikan akhlak kaum muslimin, mendoakan hidayah agar mereka masuk ke dalam Islam. Ini diperbolehkan, dan ini termasuk menunjukkan akhlak yang baik agar mereka tertarik dan masuk ke dalam Islam. Nah, Afwan, Ustadz mau tanya, pernah pada suatu kesempatan ana mendengarkan seorang ustadz yang bermanhaj Harokah Islamiyah menyatakan bahwa doktrin orang-orang Salafi itu sesat. Beliau berkata demikian karena anaknya yang sekolah di pondok orang Salafi setelah lulus dari sana pernah berkata bahwa Dr. Aid Al-Qani adalah seorang mubtadi. Pertanyaan ana, bagaimana sikap kita kepada ustadz ini? Syukron. Ya, sebagai seorang ustadz, kalau dia dengarkan anaknya bicara seperti itu, apa yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan kalau dia bertanya kepada anaknya, apa dalilnya dari ucapanmu ini? Itu anaknya sendiri dia bisa tanya. Orang yang berkata dihukumi salah atau tidak benarnya kan setelah dia ditanyakan dalilnya apa. Kalau dia bisa tunjukkan bukti-bukti tentang kesalahannya orang yang dihukumi tadi, maka kenapa harus disalahkan? Apalagi dikatakan sesat ajaran tersebut hanya karena kepentingan seperti ini, hanya karena orang tersebut dikaguminya kemudian dikritik. Harusnya kan ditanya apa dalilnya. Apa dalilnya? Kalau memang anak tersebut berlebihan dalam menghukumi, ditegur, jangan saya berlebihan karena belum tentu dia dihukumi seperti itu, atau tunggu sampai para ulama misalnya yang menghukuminya karena ini masalah besar atau yang lainnya. Tapi yang jelas kalau kesalahan-kesalahan yang ditanyakan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sampai saat ini memang belum berubah dari orang ini dan yang seperti dia, tentang masalah pemikiran mereka yang mengkafirkan pemerintah atau minimal menganjurkan para pemuda membaca buku-buku yang bisa membangkitkan pemikiran takfir seperti buku-bukunya Sayyid Qutb dan yang lainnya. Ini sampai saat ini masih dilakukan oleh mereka-mereka ini. Demikian pula melecehkan para ulama Ahlus Sunnah dan seterusnya. Ini masih terjadi sampai saat ini. Maka harusnya bertanya dengan bukti, bertanya dengan dalil, bukan sekedar mencela atau menghukumi. Karena apalagi dikatakan dia sebagai ustadz, maka sebaiknya dia perlu belajar dan lebih bisa membuka pemikirannya untuk menerima dalil daripada sekedar mencela, mencaci tanpa bukti. Ini ada pertanyaan, kenapa tadi ketika memulai kajian tidak diucapkan salam? Iya, karena memang salam itu disyariatkan ketika bertemu dan berpisah. Sedangkan mengucapkan salam waktu khutbah Jumat saja itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Maka karena tadi saya sudah bertemu, sudah salam sama yang lainnya waktu datang, maka saya nggak perlu mengucapkan salam di awal atau di akhir. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwah atau ustadz yang berlebihan dalam penerapan tahdzir? Apakah kita boleh berwala atau menuntut ilmu kepada mereka? Kalau dia salah dalam masalah ini sampai berlebih-lebihan dan menjadikan dominan dalam pembahasan kajiannya adalah sikap tersebut atau mentakrir atau menetapkan masalah ini, orang yang ustadz seperti ini ditinggalkan kajiannya karena kita khawatir terpengaruh dan
kita ketahui dia dominan membahas masalah-masalah yang dia itu menyimpang dalam masalah ini dari manhaj Ahlus Sunnah. Jadi yang diterapkan oleh sebagian ikhwah kita saat ini tentang sikap yang berlebihan itu bukan kesalahan biasa, itu adalah kesalahan manhaj dan menyelisihi apa yang difahami oleh para ulama Ahlus Sunnah yang benar-benar diakui di zaman sekarang ini. Manhajnya Syekh Albani, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dan para ulama senior yang lainnya tidak demikian. Ana kasih contoh, buktinya mereka tidak menerapkan seperti itu. Salah seorang Syekh Ahlus Sunnah yang masyhur, yang terkenal, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, kita kenal semua, Syekh yang di Yaman. Syekh yang sangat terkenal dengan dakwah beliau, kemudian kegigihan beliau dalam mendakwakan sunnah. Beliau pernah tergelincir, ini sekedar contoh ya, pernah tergelincir melakukan kesalahan yang menyelesaikan semua ijma'nya kesepakatan Ahlus Sunnah di zaman ini, yaitu apa? Mencela pemerintah Saudi, menjelek-jelekan pemerintah Saudi dan banyak asetnya. Kemudian beliau bertobat, dinasihati, dan alhamdulillah beliau orangnya gampang kembali kepada kebenaran. Mencela pemerintah Saudi, menjelek-jelekan, bahkan salah seorang masyayikh di Madinah mengatakan zahir ucapannya mengkafirkan pemerintah Saudi. Ini kesalahan besar. Semua ulama Ahlus Sunnah itu sepakat dalam masalah Saudi adalah negara salafi yang paling bagus tauhidnya dan sebagainya. Dan antum tahu akibatnya menjelek-jelekan pemerintah Saudi berarti menjelek-jelekan para ulamanya. Tapi lihat, selama beliau dalam fatrah beliau berbuat salah dan belum rujuk pada kebenaran, ada seorang ulama yang mentahdir beliau atau mengatakan beliau keluar dari Ahlus Sunnah? Tidak ada sama sekali. Seandainya para ulama Ahlus Sunnah itu seperti orang Indonesia, saya mobil sudah habis. Namanya tinggal kenangan. Seandainya seperti orang Indonesia, tapi alhamdulillah para ulama tidak seperti orang di Indonesia. Syekh bin Baz yang menasihati beliau dengan baik sehingga beliau rujuk dan mempersaksikan kebaikan Arab Saudi menjelang meninggalnya beliau. Jadi bukan kita bahas masalah kesalahannya, tapi ini sebagai contoh kesalahan yang beliau lakukan bukan kesalahan main-main. Apa akibatnya kalau Arab Saudi dicela? Berarti kita meragukan pusatnya Islam, para ulamanya, dan ini kesalahan besar. Lebih besar dan jauh berkali-kali lipat dari masalah kesalahan mengambil bantuan dari Yahud Turah, yang itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Tapi mereka tidak ingin menyebutkan masalah ini. Mereka berusaha menutupinya, tidak mau menyebutkan karena berhubungan dengan syekhnya. Dan salah seorang syekh di Madinah menasihati kami, orang yang punya kesalahan meskipun dia telah bertobat, maka dalam hal yang berhubungan dengan kesalahan tersebut jangan diambil, apalagi dalam menyikapi. Oleh karena itu, murid-muridnya Syekh Muqbil dalam hal yang berhubungan dengan sikap terhadap pemerintah itu hati-hati, karena bisa jadi ada pengaruhnya. Dan ini merupakan kaidah, kalau orang punya kesalahan dalam satu masalah, itu dari gurunya apalagi murid-muridnya jangan diambil karena terbukti pernah menyimpang. Makanya kalau sikap-sikap keras itu mereka tampakkan memang wajar, memang ada hal yang mendasarinya atau yang mempengaruhinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua para ulama Ahlus Sunnah dan mengampuni orang-orang yang berbuat salah di kalangan mereka. Ya. Kita disuruh untuk memerangi orang-orang Khawarij dimanapun kita temui. Bagaimana pelaksanaannya? Kita yang disuruh itu orang-orang yang mampu, yaitu pemerintah dalam masalah ini. Pemerintah dalam masalah ini. Pertama, kalau diterapkan oleh semua orang, nanti setiap orang yang salah kita katakan sebagai Khawarij. Kita katakan sebagai Khawarij, terus kita perangi, kita bunuh, ya maka jadinya kacau nanti. Sementara yang dituduh Khawarij juga akan menuduh dia juga sebagai Khawarij, makanya akan terjadi perang di mana-mana. Maka ini jelas akan kacau nantinya kalau diterapkan pada orang perorangan. Maka ini kembali kepada pemerintah dan para ulama yang paham tentang ciri-ciri mereka, yang kemudian memeranginya karena mereka bisa menanggung resikonya. Merekalah yang diperintahkan dalam hadis Nabi SAW, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu jumpai mereka maka bunuhlah mereka. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap orang non-muslim ketika bertemu? Apakah menampakkan wajah benci atau menampakkan kebaikan kepada mereka agar mereka tertarik dengan akhlak dan agama kita? Terus mohon nasihat Ustadz kepada ikhwah atau Ustadz Salafi yang masih sering berkata bohong atau mengingkari janji. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada maksiat yang tentu saja kalau dia benar Ustadz Salafi mungkin dia lakukannya tidak sengaja atau insya Allah dia sudah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita bertemu seorang muslim, tentu saja kita menampakkan wajah ceria. Meskipun kita baru bangun tidur atau mungkin sedang menahan buang air, kita tetap harus menampakkan wajah ceria di hadapan mereka. Karena itu perintah Nabi SAW dalam hadis yang banyak sekali. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kamu menampakkan senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, karena menampakkan wajah manis itu akan memudahkan masuk kegembiraan dalam hati seorang muslim, dan menggembirakan hati seorang muslim itu adalah sedekah. Itu adalah kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi walau antal wa akhaka biwajhin talik, kata Rasulullah SAW. Janganlah kamu meremehkan kebaikan meskipun cuma sekedar dengan menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Maka ini adalah hal yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan, dan ternyata pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaknya kita terapkan, karena ini merupakan kebaikan yang mudah dan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, non muslim. Ya. Oh, non muslim tadi. Ya, ini saya salah paham tadi, saya enggak dengar dengan baik. Jadi non muslim. Maka jawabannya orang non-muslim yang saya katakan tadi, mereka itu tidak menampakkan pemusuhan terang-terangan kepada kaum muslimin. Itu kita diperbolehkan menampakkan hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan cuma tersenyum, mungkin kasih hadiah kepada dia. Mungkin membantu dalam masalah-masalah urusan dunia. Itu diperbolehkan untuk menarik hatinya. Antum tahu namanya orang tidak mungkin bisa didakwai, tertarik kalau kita tidak melakukan dengan cara-cara yang bisa menundukkan hatinya. Kata para ulama, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada manusia supaya kamu bisa menundukkan hati mereka. Maka disyariatkan untuk kita berbuat dalam hal-hal yang bersifat duniawi, mengorbankan keduniaan kita, kasih hadiah atau uang atau yang lainnya dalam rangka menarik hati mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dijelaskan bahwa orang-orang Khawarij itu merupakan anjing-anjingnya neraka. Apakah selamanya ia menetap di neraka atau tidak? Iya, jawabannya para ulama mengatakan bahwa mereka bukan orang kafir, sehingga mereka tidak kekal dalam neraka selama tidak melakukan hal-hal yang menjadikan kufur ya. Secara umum kata para ulama mereka kesalahannya tidak menjadikan kufur. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya ini mereka tidak kekal dalam neraka, dan setelah mereka dibersihkan dari dosa-dosa tersebut mereka akan masuk ke dalam surga insyaallah. Cuma jelas ini karena dosa besar, menyangkut masalah keyakinan, menyangkut masalah akidah, sehingga dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya yang berhubungan dengan syahwat, tidak sampai diancam dengan ancaman yang sebesar ini. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan bid'ah atau syubhat itu lebih besar dan lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih besar dosanya dibandingkan dengan perbuatan maksiat setelah perbuatan syirik. Nah. Bagaimana penerapan mubahalah dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Siapa yang berwenang? Siapa yang pantas ditanggung? Iya, yang diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini tentu saja tidak dari awal kita lakukan. Perlu bersabar dan perlu melihat orang-orang yang memang sudah benar-benar tidak bisa diajak diskusi lagi, dan dia ngotot dengan perbuatannya. Maka kalau kita sudah berijtihad, dan masing-masing orang dalam masalah ini kalau dia mampu untuk memikirkan, mempertimbangkan akibatnya, maka dia bisa melakukannya sesuai dengan pertimbangan dia. Cuma dia perlu hati-hati dalam masalah ini. Jika itu berhubungan dengan masalah orang-orang yang tidak mau mengakui kedustaannya, sulit untuk dinasehati misalnya, maka seorang kalau dia berijtihad maka dia bisa melakukan, dan sebaiknya dia memang namanya dia harus hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam masalah ini. Meskipun orang yang melakukannya tidak bisa kita salahkan, karena diterapkan oleh sebagian dari sahabat dalam masalah-masalah yang mereka hadapi untuk menantang mubahalah ya. Bagaimana jika ada alumnus dari Jamiah Islamiyah Madinah tetapi setelah pulang ke Indonesia mengajak kepada sistem demokrasi dan menggunakan dalil-dalil untuk meyakinkan penuntut ilmu? Iya, tidak cuma lulus dari Madinah, yang lulus dari ma'had-ma'had yang lainnya, dari Yaman juga, yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang saling mentahdir sebagai ahlul bid'ah, ini tidak diterima. Siapa saja yang melakukan kesalahan, dia menyelisihi pemahaman ahlus sunnah wal jamaah dari manapun dia berasal. Dari manapun dia berasal maka ditahdir. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka mendengarkan ceramahnya Nabi SAW. Bisa dikatakan
secara zahir dia bisa mengaku sebagai muridnya Nabi SAW, tapi dia orang munafik, maka kita katakan salah perbuatannya. Jadi bukan lulusan dari mana saja. Kalau jelas-jelas dia lulus dari mana saja, baik itu dari Madinah, yang jelas pemahaman tersebut dia tidak dapatkan dari kurikulum di sana dan para masyayikh Ahlus Sunnah yang ada di sana. Sebagaimana kita yakini saat ini yang terjadi, misalnya sebagian dari muridnya Syekh Mukbil saling mentahdzir dan saling menganggap sebagai ahlul bidah, kita yakin ini bukan dari Syekh Mukbil, bukan dari ajarannya beliau, tapi terjadi di kalangan syekh-syekh besarnya saling mengatakan sebagai ahlul bidah, maka berarti di antara mereka sendiri saling meragukan manhajnya. Tapi kita katakan ini bukan dari Syekh Mukbil yang mengajarkannya, karena beliau mengajarkan sikap yang baik dalam menyikapi masalah fitnah dan mudah kembali kepada kebenaran dan kebaikan-kebaikan beliau yang lainnya rahimahullah ta'ala. Maka siapa saja yang berbuat salah, tidak peduli dari manapun, kalau dia menyelisih manhaj salaf, kita tinggalkan. Cuman kalau mau menghukumi lembaganya, maka silakan tanya kepada para ulama, bagaimana rekomendasinya Syekh Rabi, bagaimana Jamiah Islamiyah, siapa yang dirikan. Bahkan Syekh Mukbil sendiri adalah keluaran dari sana, belajarnya juga dari masa yang ada di Madinah. Maka kalau mau meragukan Madinah, berarti diragukanlah syekh-syekh tersebut yang keluaran sana, termasuk Syekh Mukbil juga, Syekh bin Baz yang mendirikannya, Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syekh Albani juga pernah ngajar di sana. Dan bukti yang menunjukkan rekomendasi para ulama terhadap masalah ini, Syekh Albani waktu meninggal dunia, semua bukunya diwakafkan untuk Jamiah Islamiyah dan sampai saat ini masih ada. Seandainya beliau mengetahui ada lembaga pendidikan yang lebih baik daripada Jamiah Islamiyah, maka pasti bukunya diwakafkan kepada lembaga pendidikan tersebut. Tapi yang diwakafkannya adalah ke Jamiah Islamiyah, dan ini menunjukkan rekomendasi beliau, dan beliau adalah sebaik-baik orang yang kita jadikan sebagai patokan dalam menilai mana lembaga pendidikan yang lebih baik gitu. Ustaz, bagaimana dengan fitnah yang terjadi di Saudi Arabia tentang meminta bantuan kepada pihak Amerika sebagaimana yang digemborkan orang-orang Hizbiyah, Harokiyah? Apakah ada hubungannya dengan al-wala wal-bara'? Iya, ada hubungannya dengan al-wala wal-bara', dan ini termasuk penerapan yang benar dalam masalah al-wala wal-bara'. Ketika pihak pemerintah Saudi mengambil bantuan tersebut, bukan bantuan dengan cara menunduk-nundukkan diri, tapi dengan membayar tentara tersebut dengan uang. Bukan merendahkan diri atau meminta-minta. Dan yang dilawan adalah, antum tahu sendiri, negara yang mengaku-ngaku sebagai kaum muslimin, tapi padahal pemikiran mereka adalah pemikiran yang, antum tahu sendiri bagaimana pemikiran Ba'ath, yang mereka itu adalah memiliki pemikiran yang kufur, keluar dari Islam. Yang dilawan adalah untuk negara yang seperti itu. Maka ini adalah perkara yang tidak ada sama sekali hubungannya sama agama. Tidak dengan misalnya bantuan tersebut kemudian nanti di Saudi didirikan gereja misalnya, atau boleh mereka masuk ke tanah Haramain. Tidak pernah mereka mau sama sekali di tanah Haramain. Di Madinah dan di Mekah itu ada jalan khusus untuk orang-orang kafir yang melewatinya, tidak boleh masuk, kecuali kalau orang yang sembunyi-sembunyi, itu kita tidak ketahui, mungkin dia memasukkan identitasnya, kita tidak ketahui. Tapi tetap dijaga kesuciannya. Tidak pernah juga dimasukkan ajaran-ajaran mereka dalam artian secara zahir, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Ini yang mereka lakukan. Sebagaimana Nabi SAW pernah meminta untuk menunjukkan jalan kepada seorang musyrik ketika beliau berhijrah. Ini apakah disalahkan Nabi SAW minta bantuan kepada orang musyrik? Ini tidak ada muskilah sama sekali, karena kita meminta bantuan dengan mulia, kita bayar mereka lah yang menjadi bawahan, dan kita tetap mulia dengan keislaman kita. Maka ini tidak ada masalah, dan alhamdulillah para ulama Ahlus Sunnah yang mempertimbangkan masalah ini dan membolehkan masalah ini telah mempertimbangkan dengan ilmu mereka yang mapan. Bagaimana ukuran berwala dan bara' terhadap orang tua yang melarang anaknya untuk mengaji agama Islam? Iya, ini juga termasuk hal yang kita harus hati-hati dalam menerapkan al-wala wal bara' padanya, karena orang tua punya kewajiban hak-hak yang kita tahu bagaimana agungnya dalam Islam, maka perlu hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam masalah ini. Orang tua kita punya kedudukan yang tinggi, kita wajib berbakti kepada mereka, sampai dalam perkara-perkara yang mubah saja kita menjadi wajib hukumnya kalau diperintahkan orang tua. Sampai dalam masalah fardu kifayah saja, misalnya kita mau melaksanakan sholat jenazah, orang tua melarang, maka kita wajib taat sama orang tua. Para ulama banyak, Imam Az-Zahabi dan beberapa para ulama, mereka tidak jadi thalabul ilmi ketika dilarang oleh orang tuanya. Imam Az-Zahabi pernah mengatakan demikian, lam atamakan min liqa'i hadza syekh limanzilatil walid.
aku tidak mampu atau tidak diberi kemampuan untuk bertemu dengan syekh ini karena kedudukan orang tua yang melarangku. Dan ini banyak keterangan dari para ulama, mereka mendahulukan perintah orang tuanya. Nah, orang tuanya melarang itu dilihat dulu pertimbangannya. Ada yang memang karena dia butuh bantuan anak tersebut, bukan karena benci kepada ilmu. Maka yang seperti ini dilihat, kalau ilmu yang dia dapatkan, dia itu bisa mendapatkan ilmu yang wajib bagi dirinya tanpa perlu meninggalkan orang tua, maka itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Dia bisa menuntut ilmu di daerahnya atau sebatas yang maksimal yang bisa dia lakukan dan tidak luput dari berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau memang orang tuanya itu memang benci kepada agama, tidak suka kepada sunnah, kemudian hal-hal yang dari indikasi kita lihat bahwasanya kebenciannya ini bukan karena pertimbangan butuhnya dia, tapi karena memang dia tidak suka sunnah misalnya, maka ini bisa dipertimbangkan lagi. Kalau memang ilmu tersebut yang kita wajib itu kita tuntut apa ini kewajiban kita yang tidak akan tegak agama tanpa ilmu tadi, maka kita harus tidak boleh taat kepada orang tua dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kondisinya ya perlu hati-hati karena sekali lagi kita punya kewajiban besar dalam berbakti kepada orang tua. Apakah rambut yang tumbuh di bawah bibir termasuk jenggot dan apa boleh dipotong? Rambut yang tumbuh di bawah bibir. Rambut yang tumbuh di bawah bibir, iya. Iya. Iya, wallahu alam bishawab. Ana saat ini tidak ingat keterangan ulama dalam masalah ini. Yang ana pahami itu tidak hadir sama saya saat ini. Wallahu alam bishawab. Di negeri kita sekarang ini terjadi saling tahdzir di antara ustadz-ustadz salafi, sehingga di antara mereka menuduh yang lain sebagai seorang sururi. Apakah fenomena ini terjadi karena berlebihan dalam menerapkan al-wala wal-bara ataukah karena kepentingan individu? Ya, ada dua kemungkinan dan dua-duanya masuk dalam hal ini menurut pandangan sebagian dari ikhwah. Ya, ini termasuk jelas kesalahan dalam masalah menerapkan al-wala wal-bara karena terjadinya di kalangan orang-orang yang mayoritas kita ketahui adalah orang-orang yang semangat untuk kembali kepada manhaj salaf. Maka ini termasuk kesalahan dalam masalah al-wala wal-bara, kesalahan dalam menerapkan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil, dan kesalahan dalam masalah menyikapi yang saya sudah katakan tadi, ini bukan kesalahan biasa tapi justru kesalahan yang bersifat menyimpang dari manhaj salaf dan bisa dikatakan sebagai sikap-sikap yang bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang berhubungan dengan individu, ini juga warid atau perkara yang mungkin terjadi. Bahkan telah disinyalir oleh para ulama yang namanya orang-orang ustadz itu akan muncul persaingan di kalangan mereka, dan ini terjadi. Kalau seperti Syu'bah bin Hajjaj pernah mengatakan waktu mensifati dari sebagian dari para ulama yang saling berselisih, beliau mengatakan innahum asyaddu tanatuhan minat tuyus. Mereka itu lebih keras perselisihannya dibandingkan dengan kambing yang saling bermusuhan atau saling menanduk di kandangnya. Ini disifati demikian oleh para ulama. Memungkinkannya terjadi hal seperti ini. Oleh karena itu kaidah yang sangat ma'ruf sekali dari Imam Az-Zahabi dan para ulama yang lainnya yang mengatakan al-kalam bainal aqran yutwa wala yurwa. Kalamul aqran ba'duhum fi ba'd yanbaghi an yutwa wala yurwa. Ucapannya seorang qarin, ini ustadz yang satu angkatan, orang yang berilmu yang satu angkatan, satu letting ya. Ini ucapan di antara mereka kepada sebagian yang lainnya sebaiknya digulung dan tidak disebarkan. Ya, ini ditutup, jangan diriwayatkan begitu. Ini kalau terjadi di kalangan para ulama, apalagi di kalangan kita. Padahal para ulama sudah kita ketahui bagaimana kesungguhan mereka dalam menjaga niat, kemudian menjaga kata-kata dan seterusnya. Ini tetap dianggap terjadi di kalangan mereka hal-hal seperti ini, apalagi di kalangan kita. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati serta introspeksi diri dalam masalah ini ya. Ada sebagian orang mendhaifkan hadis tentang kufrun duna kufrin dari Ibnu Abbas tentang orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Bagaimana berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Bagaimana dengan pendapat tersebut? Iya, kalau sebagian orang mendhaifkan, saat ini banyak orang yang mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Banyak orang ini selama ini hadis yang disepakati yang paling sahih saja riwayat Bukhari Muslim disepakati oleh keduanya, banyak yang mendhaifkannya. Maka lihat buktinya, apa dalilnya dia mendhaifkan hadis tersebut? Dalilnya apa? Keterangannya apa? Siapa perawi yang bermasalah? Kemudian apakah semua jalur-jalur yang meriwayatkan hadis ini juga kelemahan? Perlu lihat buktinya apa dan ulama siapa yang dijadikan, yang dinukil olehnya untuk mendhaifkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, baik, kalau dia mendhaifkan hadis ini, apa yang kemudian diinginkannya? Apakah kemudian dia mengatakan ini lemah, berarti kita langsung mengatakan hukumnya kafir, keluar dari agama Islam? Kalau begitu, bagaimana ayat Al-Quran yang mengatakan ada yang faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun? Apakah juga ayat ini dhaif? Maka ada ayat yang menjelaskannya. Kemudian keterangan dari para ulama Ahlus Sunnah dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, penjelasan para ulama sewaktu menafsirkan ayat ini, ada yang menafsirkannya dengan tadi kufrun duna kufrin, ada yang mengatakan ini maksudnya kepada orang-orang kafir ahlul kitab. Para ulama tidak ada seorang pun yang mengitlahkan masalah ini dengan mengatakan dia itu keluar kufur yang mengeluarkan dari agama Islam secara mutlak tanpa ada ketentuannya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Apakah para ulama juga semuanya orang-orang yang jahil yang tidak paham masalah ini? Maka dilihat apa tujuannya orang yang mendhaifkan tersebut dan bukti-buktinya, ya. Mungkin terakhir ini, mungkin Ustaz nasihat yang mungkin Ustaz mau sampaikan kepada kita yang hadir sebagai penutup acara pada sore hari ini. Ya, sebagai penutup acara yang ingin anak sampaikan kepada diri anak pribadi dan kepada ikhwah sekalian, bahwa alhamdulillah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan kita dipilih, ya, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita masih diberi hidayah untuk semangat mempelajari sunnah dan berusaha untuk menerapkannya. Maka semangat ini hendaknya kita jaga, peluang dan kebaikan ini hendaknya kita jaga dalam diri kita dengan kita berusaha belajar sebaik-baiknya, utamanya masalah-masalah akidah. Kita masih punya banyak kekurangan dalam ibadah, yang mana ibadah kita sampai saat ini kita rasakan hambar, khusyuknya juga belum kita dapatkan. Semangat yang dirasakan oleh para ulama salaf dalam sholat malam, kemudian semangat mereka dalam membaca Al-Quran, merenungkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar setiap waktu-waktu yang kosong, ini belum kita miliki. Maka harusnya kita sudah tahu besarnya keutamaan tersebut, dan alhamdulillah syarat diterimanya amal paling tidak sudah berusaha kita benahi dalam diri kita. Berarti kesempatan kita beramal untuk diterima itu sudah sangat besar sekali. Maka kenapa tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan ibadah, dengan baca Al-Quran, untuk memperbaiki diri kita, untuk kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ini merupakan kesempatan yang besar seharusnya bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan meraih keutamaan-keutamaan tersebut, ya. Demikian.